Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umul Karsakina, fisioterapi UI 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor pathway, motor control, and motor learning. Selamat menyaksikan. Motor pathway. Sistem persyarafan manusia dimulai ketika rangsangan sampai ke reseptor, lalu akan dilanjutkan ke otak oleh serabut sensorik. Di otak, rangsangan akan diolah menjadi respon. Motor pathway yaitu jalur motorik yang merespon terhadap sinyal neuron motorik dari korteks cerebral dan neuron brainstem. Terdapat dua jalur pada motor pathway. Yang pertama, upper motor neuron, dan yang kedua, lower motor neuron. Ada dua korteks utama di otak yang merespon adanya rangsangan. Pertama, motor cortex, dan kedua, somatosensory cortex. Motor cortex berfungsi mengatur gerakan dan sensasi, sedangkan somatosensory cortex berfungsi untuk mengontrol stimulasi taktil, sensori motor integrasi, nyeri, emosi, dan empati. Motor pathway diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, lateral pathway, yang kedua, anterior medial pathway. Lateral pathway berfungsi mengontrol gerakan otot sadar atau volunteer, sedangkan anterior medial pathway berfungsi mengontrol gerakan otot tidak sadar atau involunteer, otot aksial atau otot yang menjaga vertebra. Terdapat tiga jalur lateral pathway. Yang pertama, lateral corticospinal tract yang berfungsi mengatur gerakan pada otot distal seperti otot-otot lengan bawah. Yang kedua, rubrospinal tract yaitu berfungsi mengatur gerakan otot-otot besar, contohnya ekstremitas. Yang ketiga, anterior corticospinal tract yaitu mengatur gerakan pada otot proksimal seperti otot lengan atas. Sedangkan anterior medial pathway itu terdapat 4 jalur. Yang pertama, vestibulospinal tract yaitu berfungsi mengatur gerakan otot aksial dalam mempertahankan keseimbangan kepala dan menoleh. Yang kedua, reticulospinal tract berfungsi mengatur gerakan otot aksial dalam mempertahankan keseimbangan postur. Yang ketiga, tectospinal tract berfungsi mengatur gerakan otot dalam orientasi. Yang keempat, anterior cortospinal tract yaitu mengatur gerakan pada otot proksimal seperti otot lengan atas. Selanjutnya yaitu motor control. Didefinisikan sebagai proses mulai, mengarahkan, dan menilai suatu gerakan secara sadar atau volunteer movement. Motor control difokuskan pada kontrol dan koordinasi terhadap postur dan gerakan bermakna. Terdapat 5 tahapan 5 motor control. Yang pertama, tubuh menerima informasi dari sensoris dari lingkungan. Yang kedua, perencanaan gerakan di CNS dan disampaikan ke motor neurons di brainstem dan medulla spinalis. Lalu, respon gerakan disampaikan ke otot postural, ekstremitas, kepala, dan leher. Selanjutnya, motor unit di otot menyampaikan respon yang sesuai. Dan yang terakhir, feedback sensori dikirim ke CNS atau memodifikasi, mengakui tujuan, dan menyimpan informasi. Lalu, motor learning didefinisikan sebagai proses internal neurologis yang menghasilkan kemampuan untuk memproduksi suatu gerakan terampil dan juga seperangkat proses yang terkait dengan praktek atau pengalaman yang mengarah ke perubahan kemampuan dalam menghasilkan tindakan terampil. Terdapat 3 tahapan motor learning. Yang pertama, early atau kognitif. Yang kedua, intermediate atau associative. Yang ketiga, later atau autonomous. Yang pertama, early. Pasien mulai mengerti kebutuhan atau syarat tugas. Eksploratif, keterlibatan kesadaran dan kognitif sangat tinggi, tetapi kinerja tidak konsisten. Yang kedua yaitu intermediate. Pasien menggunakan informasi dari kesalahan untuk menyesuaikan gerakan selanjutnya. Bantuan kurang dibutuhkan dan kinerja lebih konsisten. Yang ketiga, later. Pasien kurang rentan terhadap gangguan di lingkungan, perubahan kecil terhadap kinerja,
kualitas gerakan menjadi lebih penting dan perilaku menjadi lebih konsisten. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.